Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagustini dengan NIM 877839997 UPBJJ Bandung. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen dan konsumen serta dekomposer. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem alami adalah sungai, hutan, gunung, padang rumput. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah kebun, sawah, dan taman. Adapun alat dan bahannya, yang pertama lembar pengamatan, yang kedua aplikasi barometer, yang ketiga alat tulis, dan yang keempat lingkungan sekitar. Yang pertama, kita menuju ke ekosistem darat alami, yaitu tepi sungai. Komponen abiotik beserta isinya antara lain kondisi cahayanya cerah, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, kondisi tanahnya subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Adapun tanaman yang saya temukan adalah yang pertama pohon kelapa, yang kedua pohon mengkudu, yang ketiga tanaman paku, yang keempat pohon pepaya, dan yang kelima rumput. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, pada beberapa tanaman juga membutuhkan bantuan hewan yang dapat membantu penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan, yaitu yang pertama ada belalang, yang kedua ada semut, yang ketiga ada kupu-kupu, yang keempat ada capung, dan yang kelima ada semut kebun hitam. Kelima hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik maupun abiotik di lingkungannya. Mereka juga memerlukan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahayanya sangat sejuk, suhunya mencapai 30 derajat Celcius, tanahnya subur, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada padi, dua ada tanaman jagung, yang ketiga tanaman putri malu, yang keempat pohon talas, dan yang kelima pohon mangga. Tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada kata, yang kedua ada semut, yang ketiga ada kumbang badak, yang keempat ada lalat, dan yang kelima ada kepik.
Hewan-hewan tersebut saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang saya temukan di ekosistem sawah adalah yang pertama cacing dan yang kedua jamur. Jadi kesimpulannya, dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar sungai dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sekian dari penjelasan mengenai ekosistem darat, alami dan buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.